teman-teman, selamat datang di video YouTube channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik menarik mengenai analisis prediksi kebangkrutan pada PT Campina Es Krim Industri Tbk menggunakan metode Altman Z-Score modifikasi. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Dea Amelia dan rekan saya. Nama saya Andita Anggreni Syanipar. Kami dari Politeknik Negeri Medan, Program Studi Keuangan dan Perbankan kelas BK 5H. Di sini kami untuk memenuhi dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh dosen Bu Nurlinda SE AK MSI CA. Berikut presentasinya yang akan kami bahas. Ditonton sampai habis ya. Nah, sebelum itu, kalian udah pada tahu belum apa itu Altman Z-Score? Altman Z-Score sebenarnya terbagi oleh 3, yaitu Altman Z-Score original, Altman Z-Score revisi, dan Altman Z-Score modifikasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Altman Z-Score modifikasi. Teori Altman Z-Score modifikasi tahun 1995 dibuat oleh Altman adalah model yang digunakan untuk menilai risiko kebangkrutan perusahaan berdasarkan beberapa rasio keuangan. Altman memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan seperti manufaktur, non-manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang atau emerging market. Oleh karena itu, kami memilih metode ini pada PT Campina Es Krim Tbk karena perusahaan merupakan perusahaan manufaktur dan variabel yang digunakan lebih tepat untuk menilai adanya potensi kebangkrutan. Persamaan Altman Z-Score modifikasi 1995 adalah Z sama dengan 6,56 X1 tambah 3,26 X2 tambah 6,72 X3 dan tambah 1,05 X4. Berikut rumus dan perhitungan variabel menggunakan metode Altman Z-Score modifikasi untuk PT Campina Es Krim Industri Tbk periode 2018 sampai 2022. Variabel X1 dengan rumus modal kerja per total aset, X2 laba ditahan per total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak per total aset, X4 total modal per total hutang. Nah, ini adalah data yang telah kami hitung dari laporan keuangan PT Campina Es Krim Industri periode 2018 sampai 2022. Pada 2018, X1 berjumlah 0,06, X2 0,09, X3 0,08, dan X4 7,4. Tahun 2019, X1 0,63, X2 0,13, X3 0,08, X4 7,6. Tahun 2020, X1 0,63, X2 0,16, X3 0,04, X4 7,6. Tahun 2021, X1 0,69, X2 0,20, X3 0,10, dan X4 8,21. Tahun 2022, X1 0,65, X2 0,11, X3 0,13, dan X4 7,06. Nah, selanjutnya setelah diperhitungkan yang tadi, selanjutnya X1 ini akan dikalikan oleh 6,56, X2-nya dikalikan oleh 3,26, X3-nya dikalikan 6,72, X4-nya dikalikan dengan 1,05. Pada PT Campina Es Krim Industri periode 2018 sampai 2022 ini memiliki nilai X1 pada tahun 2018, X1-nya 3,94, X2-nya 0,31, X3-nya 0,58, X4-nya 7,82. Pada tahun 2019, X1-nya 4,13, X2-nya 0,43, X3-nya 0,57, X4-nya 8,04. Pada tahun 2020, X1-nya senilai 4,19, X2-nya 0,52, X3-nya 0,30, X4-nya 8,06. Pada tahun 2021, X1-nya 4,52, X2-nya 0,65, X3-nya 0,69, dan X4-nya 8,62. Selanjutnya, pada tahun 2022, X1-nya 4,27, X2-nya 0,37,
X3-nya 0,92, dan X4-nya 7,41. Selanjutnya, nilai Z-score ini adalah nilai yang setelah dijumlahkan X1, X2, dan X3, dan X4-nya. Jadi yang memiliki nilai pada tahun 2018 senilai Z-score-nya 12,65, 2019 13,19, 2020 13,08, pada tahun 2021 14,50, dan 2022 12,98. Nah, jadi karena nilai-nilai dari Z-score pada tahun 2018 sampai tahun 2022 ini berada pada zona aman karena nilainya ini di atas dari ketentuan Z-score Altman Z-score modifikasi itu di atas 2,6. Nah, adapun ketentuan lain nih, kalau dia tuh di antara 1,1 sampai di antara 1,1 dan 2,6 ini dia tuh berada di zona abu-abu. Sedangkan di bawah 1,1 itu berada pada zona bahaya. Kesimpulan dari kami, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis prediksi kebangkrutan metode Altman Z-score, modifikasi pada PT Campina Es Krim Industri Tbk selama periode 2018 sampai 2022 menunjukkan bahwa perusahaan selama periode penelitian dinyatakan berada di kategori non-financial distress atau sehat dikarenakan nilai Z-score modifikasi yang dihasilkan berada di atas 2,6 dari yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa PT Campina Es Krim Industri Tbk selama 5 tahun terakhir ini tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Berikutnya adapun saran dari kami, perusahaan sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berada dalam zona aman. Akan tetapi, nilai Z-score tidak stabil atau sering naik turun. Seperti 2019 naik, 2020 turun, 2021 naik kembali, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan nilai Z-score, kami sarankan perusahaan meningkatkan penjualan, mengendalikan penggunaan aset, menerapkan promosi yang efektif, serta mengurangi hutang perusahaan agar tetap berada di dalam zona aman atau sehat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi ini. Demikian video kali ini kami akhiri. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf dan semoga video yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. See you.